Pagi ini saya mau bicara satu tema yang baru tentang undangan Tuhan. 3 kemarin saya janjikan, saya udah selesaikan saudara ya. Sekarang kita masuk tema yang baru. Kita mau bicara sesuatu yang secara rohani. Yang saya kasih judul ini rohani saudara ya. Berusahalah mencapai tanah Kanaanmu. Kanaan di sini arti Kanaan rohani. Karena kita orang Kristen kan gak harus ke Israel. Kalau punya berkat ke Kanaan Israel bagus ya. Tapi masih pandemi juga kan, sekarang belum bisa barangkali ke Israel. Tetapi yang saya mau tekankan kepada setiap kita lewat nasihat Rasul Paulus bahwa tanah Kanaan, Paulus katakan setiap kita orang Kristen harus berusaha memasukinya. Kanaan rohani itu memang orang Kristen harus mengalaminya. Ulangan pasal 11 ayat 8 dan ayat 9. Saya baca ayat 8, nanti 9-nya sama-sama saudara ya. Masing-masing satu ayat berarti kita baca. Saya baca 8, nanti saudara ayat 9 bersama dengan saya sama-sama ya. Begini kata firman ayat yang ke-8 dalam Ulangan 11. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Ayat 9 sama-sama kita baca 2 dan 3. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji Tuhan. Hal pertama dalam pengajaran firman Allah pagi ini yang saya mau sharingkan, saya penting sampaikan pada saudara adalah begini. Setiap kita itu ternyata harus berusaha. Setiap kita itu harus berjuang secara rohani untuk mencapai masuk tanaan kita masing-masing. Tadi saya sempat berkata pada saudara, saya mau tanya nih sama saudara, rindu gak saudara ya Indonesia negara tercinta kita mengalami transformasi. Indonesia diubahkan oleh Tuhan, Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Kalau perlu Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Itu saya sebut Indonesia mengalami transformasi. Kuasa Tuhan melawat Indonesia. Saya mau tanya, rindu gak negeri kita Indonesia mengalami transformasi? Atau keluarga kita, skop yang kecil, hidup kita, masa depan kita, diri kita mengalami yang namanya transformasi. Kuasa Tuhan melawat, kuasa Tuhan mengubahkan kita. Tetapi tetap saya harus tegas-tegasan ngomong sama saudara. Indonesia tidak akan pernah mencapai yang namanya transformasi. Berarti kita pun tidak akan mengalami transformasi. Arti rohani di sini sebelum Anda dan saya, semua kita orang Kristen masuk tanah Kanaan kita masing-masing. Makanya pengalaman secara rohani memasuki tanah Kanaan kita masing-masing ini penting saudara ya. Sebelum saya bicara mungkin lebih dalam, lebih jauh, kita banyak ngomong tentang tanah Kanaan, tanah perjanjian dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin ini penting saya sampaikan sama saudara. Sebetulnya gambaran apakah tanah Kanaan itu buat setiap kita? Lambang apakah? Kanaan itu bagi kita sekarang gereja perjanjian baru. Kanaan bicara apa? Gambaran apa? Yang jelas begini saudara ya. Kanaan itu bukan gambaran sorga. Saya selalu kalau mengajar Kanaan kepada jemaat Tuhan di Jombang, itu yang saya ajar. Meskipun lain hamba Tuhan, barangkali lain. Tapi saya bicara berdasarkan firman. Kanaan bukan gambaran sorga. Sebab di Kanaan masih ada peperangan. Ya, sorga tidak ada peperangan. Sorga adalah tempat yang menyenangkan. Sorga adalah tempat yang damai. Barangkali hanya bagi orang yang punya pengertian tertentu. Orang mengatakan sorga tempat yang gak nyaman. Memuji Tuhan terus, menyembah Tuhan terus. Ya kepanjangan kalau saya ngomong itu saudara ya. Tetapi memang setiap hari kegiatan kita di sorga. Kalau di sana nggak ada hari sih, cuman itu kan istilah saya bahasa manusia. Mau ngomong bagaimana ya, sorga kan tempat yang abadi. Nggak ada detik, nggak ada menit,
nggak ada jam, nggak ada waktu dalam keabadian. Tapi bahasa kita mesti ngomong begitu supaya Anda nangkep. Bahwa setiap saat, setiap waktu kegiatan kita cuman memuji, menyembah, menghormati Tuhan. Cuman itu. Bagi orang tertentu yang gak mau dekat sama Tuhan, bagi orang tertentu yang pengertiannya masih kesasar saudara, yang tidak suka menyembah Tuhan, tidak suka memenuhi undangan Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, gak suka dekat-dekat sama Tuhan. Orang itu pasti berkata, sorga bukan tempat yang menyenangkan, gak siap dia. Lah kalau ada gak senang di sorga, mau senang di mana? Sebab di tempat abadi cuma 2 tempat. Kalau Anda nggak mau masuk sorga, ya parkirnya di neraka. Di sana abadi, tersiksa menderita selama-lamanya. Makanya saya mau katakan sama saudara, mungkin cepat saja. Kanaan bukan bicara sorga. Sebab di Kanaan masih ada peperangan. Ya, sorga tidak ada peperangan. Sorga tempat yang damai, tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tidak ada permusuhan, tidak ada saling menyakiti. Sorga tempat yang penuh damai sejahtera. Pertanyaannya, rindu nggak saudara mencapai sorga itu? Sorga tempat menyenangkan. Tapi tetap saya katakan, Kanaan bukan bicara sorga. Kalau saya balik, rindu nggak mencapai Kanaanmu? Apakah saudara rindu memiliki, mengalami namanya Kanaan secara rohani? Nah, Kanaan bicara apa? Saya tulis di screen saudara di situ, atau di televisi saudara yang ada YouTube-nya. Tanah Kanaan adalah gambaran satu tingkat di mana kita makin sempurna serupa seperti Kristus. Kanaan adalah gambaran kehidupan orang Kristen mengalami perubahan. Perubahan kehidupannya semakin karakternya serupa seperti Kristus. Kita mengalami tingkat pertumbuhan rohani yang penuh. Mengalami kedewasaan penuh dalam Tuhan. Kita mengalami namanya rohani yang matang di situ. Makanya orang Kristen yang mengalami tingkat kedewasaan rohani yang matang, makin hari makin diubahkan, makin hari karakternya semakin seperti karakter Kristus. Orang itu nanti akan memasuki namanya tanah Kanaan bagi dia. Mengalami apa? Kelimpahan susu dan madu. Orang Kristen yang mengalami karakternya diubahkan serupa seperti Kristus, makin dewasa rohaninya, nggak kanak-kanak terus, ya, makin matang rohaninya. Kalau istilah manusia pertumbuhannya, makin tua, makin banyak pengalaman, makin dewasa rohaninya. Orang itu akan disediakan Tuhan mengalami tanah Kanaan rohani, mengalami kelimpahan susu dan madu. Kekurangan sudah terlambat. Kemiskinan gak terjadi lagi. Kenapa? Dia dipelihara oleh berkat dari sorga. Jadi untuk mengalami tanah Kanaan secara rohani, untuk memasuki tanah perjanjian itu tidak bisa instan. Itu Anda perlu catat bagian awal. Gak bisa instan. Tumpang tangan langsung berbahasa roh. Langsung geblak gitu saudara ya. Kelepak oleh pendeta dikejar-kejar. Kan begitu kan model sekarang. Aneh-aneh saudara ya. Itu namanya instan. Lalu Anda pikir begini, saya udah diurapi Tuhan. Lalu Anda kejar pendeta. Anda berpikir, wah saya udah ngalami Kanaan. Belum, itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Sebab untuk memasuki Kanaan, gak bisa instan begitu. Sekedar tumpang tangan, geblak, lalu ada kejar pendeta. Itu instan. Bukan itu maksudnya. Ini perubahan karakter loh. Ini perubahan yang dibentuk dari hari demi hari, makin lama makin cinta Tuhan, makin lama makin matang dewasa rohaninya. Tidak bisa instan untuk masuk tanah Kanaan kita. Kelimpahan. Makanya saya suka ajarkan ini sama jemaat di Jombang. Dan Anda mesti nangkep ya. Meskipun dari angle-angle yang baru yang saya berikan. Kenapa saya harus ngomong tentang tanah Kanaan rohani? Kita mesti berjuang, berusaha memasukinya. Karena disitulah kita mengalami transformasi betul, saudara. Ingat, bangsa Israel, selalu saya ajarkan dalam pengajaran firman, itu pernah hidup di 3 jenis tanah. Ya, yang pertama adalah tanah Mesir. Di tanah Mesir, Israel itu kurang terus, kurang kasih, kurang anugerah. Ya, kurang apa lagi? Kurang mujizat. Kurang apa lagi? Kurang makan, kurang minum, kurang harga diri, diinjek, gak punya hak. Sebab jadi budak rodi, semuanya kurang. Waktu kurang, tidur kurang, istirahat kurang. Dikasih waktu,
makan dicatu, minum dicatu, tidur istirahat dicatu, banyak istirahat dipecut sebab budak tidak punya harga diri. Ketika Israel tinggal di jenis tanah pertama di tanah Mesir, Israel serba kurang. Makanya ada istilah the land of not enough. Kurang terus. Ya, kurang kasih, kurang pertolongan, semuanya kurang. Tapi Tuhan baik, Tuhan baik. Tuhan gak biarkan umatnya Israel yang disayanginya terus tinggal di jenis yang pertama. Kurang terus, ya, anugerah kurang. Tuhan tolong, gak datang-datang tuh pertolongan. Terus menderita, Tuhan pulihkan saya, gak pulih-pulih. Kurang pemulihan, kurang semujizat, ya kurang semua. Tuhan gak biarkan. Lewat Nabi Musa yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan akhirnya keluarkan bangsa Israel dari tanah kekurangan, dari tanah kemiskinan. Untuk dibawa masuk ke tanah Kanaan. Nah sebelum masuk tanah Kanaan, mereka mesti lewat yang namanya padang gurun. Ada istilah the land of just enough. Apa ya just enough itu pas-pasan, cukupan. Saya suka dengan istilah hamba Tuhan, tidak salah, betul juga sih dipikir-pikir, benar juga ya banyak istilah hamba Tuhan. Ya, pas butuh, pas ada gitu ya. Pas butuh bayar uang sekolah anak puluhan juta, pas ada gitu. Itu kan bukan kebetulan, memang pas-pasan Tuhan mengadakan. Setiap butuh modal Tuhan adakan, ada saja dikirim berkatnya. Karena itulah kondisi di padang gurun, the land of just enough. Pas butuh, pas ada. Cukupan pas-pasan. Satu jubah pas untuk 40 tahun. Satu sepatu kasut pas untuk 40 tahun. Itu mujizat ya. Sepatu tidak rusak, jubah satu enggak rusak. Sampai 40 tahun masuk tanah Kanaan. Luar biasa. Ya. Pas butuh roti makan, roti turun dari sorga. Butuh air, gunung air keluar batu. Cukupan sepanjang di padang gurun. Tapi saya ingatkan, rencana Tuhan, destininya Tuhan buat umatnya bukan jenis tanah pertama, tanah Mesir. Kurang terus. Destiny Tuhan buat kita juga bukan tanah padang gurun. Pas terus, kurang terus. Kebanyakan saya suka bilang umat Tuhan orang Kristen ada di dua tanah ini. Bulan September belum habis, sudah gak ada berkatnya. Kurang berarti kan. Pak kurang pak gak cukup pak. Kadang kita di tanah Mesir. Kadang ada yang pas gitu ya, di padang gurun. Saya ingatkan, rancangan Allah bukan Mesir buat kita. Yang percaya katakan amin. Dan rancangan Allah destininya bukan di padang gurun. Bukan. Coba saya bantu satu ayat ya. Ulangan, tadi saya gak sempat tulis ini ayat. Ulangan pasal 6, baik. Ayat 23, terima kasih multimedia. Ayat 23, betul. Mari sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Coba Anda perhatikan ayat ini, tetap munculkan. Saya baca ulang supaya Anda ngerti. Tetapi kita dibawanya keluar. Ini Musa mengulang ngomong sama Israel. Israel diingetin, ya lu tetap setia sama Tuhan loh. Dia ngomong ini. Supaya mereka taat untuk masuk tanah Kanaan. Diingatkan dalam kitab ulangan. Ulangan tuh diulang lagi perkataannya. Makanya kadang-kadang firman Tuhan perlu diulang. Supaya lebih nancep. Bukan sekedar pengulangan. Oh pendeta kurang bahan. Bukan itu. Supaya lebih nancep firman Allah. Musa pun mengulang kepada perkataan firman kepada umatnya. Makanya muncul ada kitab ulangan. Kitab ulangan itu semua diulang dalam kitab Keluaran Imamat. Diulang-ulang di situ. Saya baca ya. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana, dari tanah Mesir, tanah kemiskinan, tanah penderitaan, tanah kekurangan, tanah kesusahan, tanah banyak masalah. Tanah Mesir bicara penderitaan, dikeluarkan dari kemiskinan, kekurangan, penderitaan. Supaya, untuk apa? Kita dapat dibawanya masuk. Masuk kemana? Untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya. Keluar dari kemiskinan, dikeluarkan dari penderitaan, tujuannya apa? Dibawa masuk ke tanah perjanjian, itulah tanah Kanaan. Negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang limpah dengan susu dan madu. Temukan ayat ini dengan baik. Bahwa inilah destininya Tuhan buat orang percaya. Percaya begini, susah gak susah terus.
bisnis itu kecil nggak kecil terus. Tujuan Tuhan Anda dibawa dari yang kecil dibawa lebih besar, yang besar lebih besar. Nggak mungkin susah terus. Makanya Anda mesti ngerti ini firman. Rancangan Tuhan sama kita itu dahsyat. Rencana Allah dalam hidup kita sangat besar, sangat luar biasa. Dikeluarkan dari kesusahan, dikeluarkan dari penderitaan segala macam masalah kekurangan hidup, dibawa masuk ke tanah Kanaan. Makanya setiap orang Kristen seharusnya memasuki tanah Kanaan. Itu namanya orang Kristen itu mengalami transformasi dalam hidupnya. Karena rancangannya bukan di padang gurun, rancangannya bukan di Mesir, Kanaan. Tapi gak bisa instan, itu persoalannya. Saya akan jelaskan bagaimana cara memasuki itu, Kanaan. Nah tadi kita bicara dua tanah ya. Di tanah Mesir kekurangan, masih bicara itu. Yang kedua di tanah padang gurun mereka menderita ya pas-pasan saja tapi masih ada pergumulan di situ. Nah masuk tanah ketiga namanya tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Limpah dengan susu dan madu tadi Kanaan. Anda lihat ya. Jadi kalau Anda mau screenshot ini. Mau foto ini supaya Anda ingat. Semua orang percaya. Ya banyak orang Kristen ada di 3 tanah ini. Tapi sebagian besar ada di 2 tanah. Mesir dan padang gurun. Saya percaya dalam nama Yesus. Di antara saudara sudah banyak yang mengalami transformasi. Memasuki tanah Kanaanmu. Kekurangan, kemiskinan udah terlambat. Ada dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Meskipun masuk masa pandemi. Ya, meskipun berada pada masa krisis. Tapi kalau kita katakan. Anda ngalami sekali diberkati terus diberkati di sini. Tanah Kanaan. Tapi ingat, gak bisa instan. Gak bisa instan. Tiba-tiba ujuk-ujuk hanya didoakan, wah berbahasa roh. Tahu-tahu masuk, gak bisa loh. Itu perubahan karakter. Kedewasaan kematangan rohani. Di tanah Kanaan, makanya ada istilah the land of more than enough. Istilahnya berkat di Kanaan itu gak habis dimakan saudara ya. Kalau yang namanya di Mesir, itu istilah orang Tionghoa, orang Hokkien ngomong bocia. Gak cukup dimakan. Gak cukup dicatu kok. Kalau istilah di padang gurun istilahnya cuan cia. Cukup makan otong dimakan saja. Tapi di tanah Kanaan. Orang Hokkien punya bahasa. Cia mbek liao. Dimakan gak habis tuh berkat. Rotinya banyak. Makannya banyak. Gak habis berkat dimakan. Tanah Kanaan tanah kelimpahan. Dengan cepat saudara ya. Tetapi bagaimana caranya setiap orang Kristen Anda dan saya. Bisa memasuki tanah Kanaan kita secara rohani. Bagaimana caranya? Kembali saya mau bacakan di ayat yang ke-8. Saya tuntun pelan-pelan. Perhatikan ayat 8 saya baca ya. Dia di screen saudara. Jadi kamu harus berpegang pada sebagian perintah. Berapa perintah yang kita mesti pegang? Berapa perintah yang kita mesti taati? Seluruh perintah. Bagaimana cara memasuki Kanaan? Anda mesti taat. Taat kepada seluruh perintah. Makanya dari awal saya ulang-ulang. Gak bisa instan loh Bapak Ibu Saudara masuk tanah Kanaan. Cuman ditumpang tangan berbahasa roh. Ditumpang tangan geblak sampai ada yang muntah-muntah. Wow saya masuk Kanaan. Belum. Itu belum apa-apa. Ya, Anda jangan jadi Kristen yang mabok saudara ya. Nanti kesasar lama-lama. Makanya penting kita belajar pengajaran firman. Dituntun oleh ayat demi ayat lewat firman. Bukan kata manusia yang menuntun saudara. Bukan pengalaman manusia loh. Pengalaman orang bisa beda-beda. Biar kita dituntun oleh perkataan pengajaran firman. Bagaimana caranya memasuki tanah Kanaan tidak bisa instan. Alkitab ajar bagaimana caranya. Kita harus berpegang kepada berapa perintah? Seluruh perintah. Apalagi yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Nomor 1 bicara taat. Harus taat kepada seluruh perkataan Tuhan, perintah Tuhan. Untuk apa kita taat? Supaya apa kita taat? Saya gak sempat bikin gambar karena cepat-cepatan ya. Untuk apa kita taat? Ayat ini terangkan. Supaya kamu kuat. Bilang sama-sama saya. Saya mau kuat iman dalam Tuhan. Kuat iman di dalam Mau kuat saudara. Bagaimana caranya kuat iman kita? Kita harus taat kepada seluruh perintah Tuhan. Untuk apa sih taat? Gunanya taat. Supaya kita kuat. Ada banyak orang Kristen kan. Ke gerejanya udah puluhan tahun. Baca firmannya kenceng. Dengar firmannya kenceng. Tapi gak mau taat sama firman. Gak pernah kuat imannya. Gak pernah kuat, gak pernah taat. Waktu taat itulah firman bekerja menguatkan iman.
Orang yang masuk tanah Kanaan itu orang yang kuat. Dari mana dia kuat? Berpegang taat pada perintah Tuhan, itu dia. Kuat. Kenapa mesti kuat? Sebab tanah Kanaan penduduknya itu banyak raksasa. Mereka mesti perang sama musuh. Kanaan itu banyak musuh dan musuhnya kuat. Para raksasa ada banyak di sana. Kalau Israelnya nggak kuat, nggak bisa masuk. Siapakah yang bisa memasuki Kanaan? Orang yang taat. Sebab orang yang taat menjadikan dia kamu kuat. Kata Alkitab. Kuat untuk apa? Untuk memasuki. Saya baca ulang saja ya supaya menemukan. Lihat ayatnya ya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah. Taat ya. Yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya apa? Supaya kamu kuat. Kuat untuk apa? Untuk memasuki tanah Kanaan serta menduduki negeri. Kemana kamu pergi mendudukinya? Dua hal kita baca di ayat 8. Kita taat, hasilnya kita kuat. Kuat untuk apa? Kuat untuk memasuki tanah Kanaan. Bisa kalahkan musuh. Kuat untuk menduduki Kanaan. Butuh orang kuat karena raksasa di situ. Masalahnya besar-besar. Supaya bisa memasuki Kanaan, menduduki Kanaan, kita mesti kuat. Ada yang ketiga, kuat apa di sini? Ayat 9. Ayat 9. Dan saya baca lengkap ya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ada yang ketiga kuat di sini. Kuat untuk tinggal di sana sampai beranak cucu di situ. Menikmati negeri yang limpah susu dan madu. Terus sampai lanjut umur. Membangun keluarga, membangun rumah, membangun masa depan di tanah Kanaan. Bersama dengan anak cucu. Kuat memasuki, kuat menduduki. Yang ketiga kuat apa? Kuat tinggal di sana bersama dengan anak cucu. Luar biasa. Bagaimana bisa kuat memasuki, bagaimana bisa kuat menduduki, bagaimana bisa kuat terus tinggal di sana. Sekali diberkati, tetap diberkati. Sampai generasi anak kita, cucu kita diberkati oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Ajarkan ya. Mesti taat. Kepada berapa perintah Tuhan? Seluruh perintah Tuhan. Nah, saya mau ajarkan sama saudara. Bagaimana supaya kita menjadi kuat? Taat tadi itu seperti apa sih kuat? Coba kita lihat ini saudara. Bagaimana kita bisa kuat memasuki, menduduki, tinggal di sana selamanya. Di tanah perjanjian, ini kuncinya. Ya saya baca saja karena waktu tinggal berapa menit. Saya baca, saya terangkan ya. Perhatikan dalam ayat ini saudara ya. Bagaimana caranya? Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini. Ini penjelasan taat. Taat membuat kuat. Taat sama firman kayak apa? Begini caranya. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu. Jadi bagaimana taat sama firman? Nomor satu, taruh firman, perkataan firman di hati kita. Taruh firman di hati. Ini bicara apa? Menerima firman Allah. Semua kita kan menaruh firman, menerima firman di hati. Dan saya dorong begini lewat pengajaran firman Allah ini. Anda mesti belajar menerima firman seperti jemaat di Tesalonika. Ya. Siapapun hamba Tuhan yang kita tahu hamba Tuhan ini benar gitu ya. Hidup takut akan Allah. Meskipun firman yang disampaikan sederhana. Tapi kita tahu hamba Tuhan itu jadi teladan. Dengarkan firman yang disampaikan sama dia. Anda gak usah pilih-pilih. Oh kalau hamba Tuhan ini saya terima Pak firman. Kalau ini enggak bisa begitu. Anda mesti belajar seperti jemaat di Tesalonika. Mereka menerima firman Allah itu bagaikan menerima perkataan Allah sendiri. Itu luar biasa. Menerima firman seperti itu. Jadi nomor satu, Anda mesti terima firman, simpan di hati, menerima firman. Yang kedua dikatakan, dan dalam jiwamu. Menerima firman Tuhan di hati itu namanya menerima, lalu taruh di jiwa. Jiwa itu bicara merenungkan firman. Dalam jiwa itu ada namanya pikiran, perasaan, kehendak. Jiwa tiga isinya, pikiran, perasaan. Firman Allah yang sudah kita terima di hati kita, itu taruh di jiwa. Maksudnya apa? Pikirkan firman Allah itu. Renungkan firman. Firman ditaruh di jiwa, itu direnungkan, dipikirkan, dirasakan. Pikiran, perasaan, kehendak itu jiwa. Rasa, dikecap. Merenungkan firman. Anda pasti tanya merenungkan firman kayak apa? Saya itu punya gambaran merenungkan firman. Yang saya suka ajarkan sama jemaat di Jombang untuk ngerti. Merenungkan firman itu seperti apa sih? Merenungkan firman Tuhan itu kayak dikecap, dicerna.
Seperti orang makan mesti dicerna. Kalau Anda makan apa saja, mau makan nasi, makan apa saja ya. Kalau Anda nggak cerna, dikecap, nggak dirasa, langsung ditelan. Kenyang sih kenyang, tapi makanan yang kamu makan nggak jadi energi, nggak jadi kekuatan. Apa sebabnya orang Kristen makan firman, dengar firman, ya? Tapi nggak dicerna itu firman, nggak direnungkan, langsung ditelan saja. Ya nggak pernah jadi energi, imannya nggak pernah kuat. Puluhan tahun dengar firman. Bahkan saya sering dengar orang berkata begini, Pak Yohanes, ini orang tiap hari lo baca firman pagi siang malam. 1 hari 3 pasal baca, tapi khawatir terus, takut terus. Loh kenapa begitu? Baca firman, dengar firman, baca janji Allah, tapi khawatir terus, takut terus. Loh, artinya dia gak punya energi iman dong. Artinya firman yang dia baca itu tidak melahirkan kekuatan. Kenapa? Sebab dia cuma baca. Sebab dia cuma dengar firman pagi ini, tapi gak pernah dicerna. Gak pernah direnungkan di jiwanya, gak pernah dikecap. Tahu dicerna, langsung ditelan. Gambarannya begini ya. Saya suka kasih contoh sama jemaah di Jombang. Anda makan kacang 3 kilogram, itu kenyang tidak? Atau 5 kilo makan kacang, kenyang enggak? Pasti kenyang. Meskipun Anda makannya ditelan. Ada orang enggak ya kira-kira ya makan kacang begitu ya. 3 kilo lah. Ya banyak 3 kilo ya. Itu enggak dikunyah. Ya langsung ditelan gitu saudara. Saya mau tanya, kenyang enggak makan kacang 3 kilogram tanpa dikunyah saudara? Ya kenyang. Tapi kasihan nanti bisa-bisa sakit perut ya nggak dicerna. Jangan-jangan begini, kacang yang langsung ditelan saudara ya. Itu waktu tidur dia miring, itu kacangnya ikut miring bunyi. Dung 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 dung. Nanti putar kanan lagi bunyi lagi dung 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 dung. Apalagi besok pagi ke WC. Masuk kacang, keluar. Oke serius keluar kacang saudara ya. Masuk kacang, keluar kacang, kenapa? Tidak dicerna, coba. Memang kenyang di perut, tapi tidak jadi tenaga, tidak jadi energi, tidak berubah jadi kekuatan. Kenapa? Langsung ditelan sampai melotot-melotot matanya saudara ya. Dicerna itu penting loh. Makanya banyak orang Kristen gak mau cernakan firman, gak mau merenungkan firman. Cuman dengar, oh bagus ya firman, oh baik ya firman. Bagaimana sih merenungkan? Dipikirkan, dikecap, kayak domba ya. Ada lihat domba di bawah pohon, itu terus mulutnya gerak. Itu bukan makan permen karet ya, itu mencerna. Rumput dimakan, udah halus, masukin perut. Dikeluarin lagi, dikecap lagi, masukin lagi, keluarin lagi, dikecap lagi. Terus mulutnya gak diem, itu mencerna. Gak pernah diem. Bagaimana sih merenungkan firman? Dipikirkan, dikecap, dirasakan. Jadi buat pertanyaan sebanyak-banyaknya buat firman yang kita dengar. Firman yang kita baca. Buat pertanyaan gini, seperti ini contoh ya, gelas ini, aqua ini kok bentuknya bulat kok dari plastik, kenapa ya? Ini airnya sumbernya dari mana? Ini air kok bisa diminum, prosesnya bagaimana katanya dari gunung. Tapi prosesnya kayak apa ya? Kita bikin pertanyaan-pertanyaan. Kok janji Tuhan gini ya? Aku janji diberkati tapi harus gini. Bikin pertanyaan, itu namanya merenungkan. Saya berharap apa yang saya katakan sedikit ini bisa membantu saudara. Oh, merenungkan firman begitu ya. Selama ini pendeta saya gak pernah merenungkan, gak pernah mencerna. Pantesan dengar firman, baca firman, gak pernah jadi iman buat kita. Gak ada kekuatan, tetap dikuasai ketakutan, tetap dikuasai kekhawatiran. Ada apa-apa, ini boleh gak, itu boleh gak. Selalu begitu, kanak-kanak. Padahal masuk tanah Kanaan gak bisa begitu. Mesti berkembang, bertumbuh, mantap matang rohani kita. Jadi ada 2 hal. Yang pertama menerima firman, simpan dalam hati itu menerima. Kemudian taruh di jiwa, direnungkan firman. Masih ada yang lain. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Jadi perkataan firman Allah yang tertulis itu diikat sebagai tanda di tangan. Apalagi? Dan haruslah menjadi lambang di dahimu, diikat juga di dahi. Saya kasih gambar sama saudara ini. Itu namanya Sema Israel. Sema Israel, begitu, Sema Israel. Sema Israel itu kotak itu berisi sema, berisi perkataan Tuhan. Intinya cuma 3. Allah itu esa. Yang kedua, isinya adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap kekuatan akal budimu. Yang ketiga, isinya gini, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi inti kesimpulan dari semua firman Allah itu ditaruh dalam sema ini, kota ini. Ditaruh di mana? Diikatkan di lengan, di tangan. Ditaruh di kangen. Jadi zaman sekarang
Kita orang Kristen gak perlu mengikatkan firman Allah, kata-kata firman di tangan kita. Gak perlu, itu orang Yahudi. Bagi kita refleksinya adalah melakukan firman. Menerima firman, merenungkan firman, melakukan firman. Kita gak cukup hanya merenungkan di jiwa kita. Tapi mesti menghidupi firman, praktekkan firman. Lalu sema itu perkataan firman jadi tanda di dahi. Diikatkan di dahi. Tujuannya apa? Tujuannya begini orang Israel. Supaya mereka tahu, semua orang tahu. Aku ini melakukan firman. Ada semanya di sini. Supaya orang ngerti, aku ini hidup dalam firman. Bagi kita, nggak perlu firman kita taruh di sini. Alkitabnya yang kecil taruh di jidat kita, nggak perlu. Maksudnya apa sih? Ditaruh di sini. Kita tuh menceritakan firman. Barusan melakukan, sekarang menceritakan. Bersaksi firman kepada orang lain. Anda ditolong Tuhan karena melakukan firman. Saksikan. Tuhan itu dahsyat. Firman kalau kita taati, oh Tuhan bekerja dengan kuasanya. Ceritakan. Anda pun pagi ini lewat sharing firman yang saya ajarkan pada saudara. Ternyata ini zaman tanpa batas, tanpa tembok. Anda bisa bersaksi firman ini kepada orang lain. Saya gak bisa ngomong Pak. Ya lewat sharing berbagi firman. Anda bisa ngomong, memberkati orang ini. Sharingkan di firman. Bagikan kepada yang lain. Ini gak cukup kita hanya menerima, gak cukup kita hanya merenungkan, gak cukup kita hanya melakukan menghidup firman. Firman yang sudah ada di hidup kita, ya itu yang sudah kita lakukan, ceritakan kepada yang lain. Berusaha bercerita. Kalau kita gak bisa ngomong lewat perbuatan hidup kita lah, supaya orang tahu bahwa kita itu punya Tuhan. Nah kalau kita sudah menerima firman, puji Tuhan. Lalu merenungkan firman, itu haleluya namanya saudara ya. Luar biasa. Dan menghidupi melakukan firman. Sampai tingkat yang keempat, tindakan yang keempat. Kita menceritakan firman kepada orang lain. Berbagi sharing firman. Kita bisa cerita firman, kasih nasihat sama orang. Kalau firman udah 4 langkah di kita, itu namanya kita udah penuh sama firman. Makanya saya tuliskan di gambar ini saudara ya. Ketika firman Tuhan menguasai hidup kita, 4M. Menerima, merenungkan, ya. Lalu kita melakukan dan menceritakan firman. Itu namanya ada anak Tuhan yang firman Tuhan menguasai hidup kita. Kita disebut sama dengan penuh dengan firman. Udah menerima, direnungkan, dilakukan, ceritakan firman. Bisa bercerita karena penuh firman. Firman menguasai kita, maka kita penuh dengan firman. Penuh dengan firman, itu kata Alkitab penuh dengan roh. Saya berhenti di sini. Kalau Tuhan kehendaki, ya bilang janji ya gak janji ya. Tapi kalau Tuhan kehendaki, saya akan buka ini besok firman Allah. Oh Senin berarti saudara ya. Senin mungkin saya bagikan lanjutan ini Senin. Karena besok Minggu kan, saya ingin lanjutkan firman ini untuk yang doa pagi. Penuh dengan firman, itu sama dengan penuh dengan roh. Karena ayat ini berkata, Yohanes 6:63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, itulah firman Allah, adalah roh. Jadi ternyata firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu bukan sekadar tulisan perkataan. Itu perkataan roh dan hidup. Makanya gak heran, kita lemah dengar perkataan firman itu kayak roh. Itu menghidupkan kita, yang lemah jadi kuat. Nah saya akan bagikan besok Senin sama saudara. Penuh firman, dikuasai firman itu penuh firman. Penuh firman sama dengan penuh roh. Apa yang terjadi kalau ada penuh firman sama dengan penuh roh? Wah dahsyat loh. Firman tuh penuh di sini luar biasa loh. Yang kita katakan jadi. Itu dahsyat tuh kalau kita penuh firman. Tapi hari ini kita sudah punya 4 langkah ya. Bagaimana kita kuat. 3M tadi ya. Menerima, merenungkan, lakukan, dan menceritakan firman. Itu akan membuat kita kuat memasuki, kuat menduduki Kanaan. Apalagi kuat tadi, kuat tinggal di Kanaan selamanya sampai anak cucu kita. Sekali diberkati, terus diberkati oleh Tuhan. Ketaatan itu kuncinya. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.